Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berisi tentang apa itu penyakit infeksi, penyebab penyebaran penyakit infeksi, akibat yang ditimbulkan dari penyakit infeksi, dan obat anti penyakit infeksi. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan langsung mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Meski beberapa organisme tersebut terdapat di tubuh dan tergolong tidak berbahaya, namun pada kondisi tertentu, organisme-organisme tersebut dapat menyerang dan menimbulkan gangguan kesehatan yang bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Ada 4 penyebab penyakit infeksi. Yang pertama bakteri, yang kedua virus, yang ketiga jamur, dan yang keempat parasit. Selanjutnya saya akan menjelaskan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama tuberkulosis. Tuberkulosis paru atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Microbacterium bovis. Bakteri tersebut mempunyai ukuran panjangnya 0,5 sampai 4 mikron dan diameternya 0,3 sampai 0,6 mikron. Dan dengan bentuk tipis, lurus atau agak bengkok, bergranulasi atau tidak mempunyai selabung tetapi mempunyai lapisan luar tebal yang terdiri dari lipoid. Penyakit ini ditularkan melalui udara atau droplet. Saat seorang pasien TBC batuk dan percikan ludah yang mengandung bakteri tersebut terhirup oleh orang lain saat bernapas. Yang kedua, difteria. Difteria adalah penyakit yang jarang terjadi, biasanya menyerang orang dewasa dan remaja. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri Corynebacterium diphtheria. Penyakit ini mempunyai 2 bentuk, yaitu yang pertama tipe respirasi yang disebabkan oleh strain bakteri yang memproduksi toksin atau toksigenetik yang biasanya mengakibatkan gejala berat sampai meninggal. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu tipe kutan yang disebabkan oleh strain toksigenetik maupun non-toksigenetik. Umumnya gejalanya ringan dengan peradangan yang tidak khas. Penularan penyakit ini terjadi melalui droplet atau udara saat pasien batuk, bersin, dan berbicara. Akan tetapi, debu dan muntahan pasien dapat menjadi media penularan. Ketiga, pertusis. Pertusis adalah penyakit infeksi saluran napas akut yang terutama menyerang anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis atau Haemophilus pertussis. Bordetella pertussis termasuk kelompok Coccobacillus gram negatif, tidak bergerak dan tidak berspora. Bakteri ini memerlukan media untuk tumbuh seperti media darah, gliserin kentang atau Bornet Ginkgo yang ditambah penisilin untuk menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Bakteri ini berbentuk panjang. Penularan penyakit ini melalui droplet, dan sebagian besar bayi tertular oleh saudaranya dan kadang-kadang oleh orang tuanya. 4. Tetanus neonatorum. Tetanus adalah penyakit kekakuan otot yang disebabkan oleh eksotoksin dari organisme penyebab penyakit tetanus dan bukan oleh organismenya sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang merupakan bakteri gram positif berbentuk batang dengan spora pada sisi ujungnya sehingga mirip dengan pemukul genderang. Bakteri tetanus bersifat obligat anaerob yang berbentuk vegetatif pada lingkungan tanpa oksigen dan rentan terhadap panas dan disinfektan. Penularannya itu dengan cara tetanus masuk ke dalam tubuh manusia, biasanya melalui luka yang dalam dengan suasana anaerob atau tanpa udara sebagai akibat dari kecelakaan, luka tusuk, luka operasi,
karies gigi, pemotong tali pusat, dan lain-lain. 5. Demam tifoid. Demam tifoid adalah infeksi akut pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Salmonella adalah bakteri gram negatif, tidak berkapsul, mempunyai flagela, dan tidak membentuk spora. Penularan penyakit ini adalah melalui air dan makanan. Bakteri Salmonella dapat bertahan lama dalam makanan. Penggunaan air minum secara massal yang tercemar bakteri sering menyebabkan terjadinya KLB. Faktor berupa serangga juga berperan dalam penularan penyakit. Yang keenam, kusta. Penyakit kusta adalah salah satu penyakit menular yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Masalahnya yang ada bukan dari segi medisnya, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan ketahanan nasional. Penyakit kusta bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan cacat. Penyebab penyakit kusta adalah bakteri Mycobacterium leprae yang berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-8 mikron, lebar 0,2-0,5 mikron, biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu. Hidup dalam sel dan bersifat bertahan asam atau PTA. Bakteri kusta banyak terdapat pada kulit, tangan, daun telinga, dan mukosa hidung. 7. Pes. Pes memiliki nama lain yaitu plague. Penyebab penyakit pes adalah bakteri Yersinia pestis atau Pasteurella pestis. Yersinia pestis adalah hasil gram negatif, tidak bergerak dan tidak membentuk spora. Hewan reservoirnya adalah rodensia atau hewan pengaret, diantaranya tikus dan kelinci, sedangkan vektor penularan penyakitnya adalah pinjal atau kutu, dan lain-lain. Penularan penyakit ini ditularkan melalui cara ini. Tikus liar menggigit manusia. Penularan dari manusia ke manusia lainnya terjadi melalui droplet dari pes paru. Yang ke-8, antraks. Penyakit antraks adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis pada binatang ternak dan binatang buas yang biasanya ditularkan ke manusia. Bacillus anthracis adalah bakteri gram positif, berkapsul dan mampu membentuk spora. Pembentukan spora terjadi pada keadaan aerob dan sedikit kalsium, yaitu di alam terbuka seperti di tanah atau di udara luar. Bakteri ini mempunyai ukuran 1-2 mikron dan 5-10 mikron, berbentuk batang. Ujung batang berbatas tegas, tersusun berderet-deret yang membentuk formasi seperti ruas bambu. Penularan antraks pada manusia biasanya melalui cara kontak langsung dengan kulit manusia dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrawati ingin melanjutkan materi dari Saudara Nurul Hidayati. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, cecar air. Cecar air adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut dengan Varicella zoster. Cecar ini hanya mengindap manusia sekali seumur hidup saja. Jadi, kita disarankan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar dapat terhindar dari virus ini. Adapun gejala dari virus ini seperti demam, pilek, lemah, letih, lesu, dan munculnya bercakan merah di kulit beserta dengan cairannya. Cecar air ini akan hilang dengan sendirinya. Jangan berusaha untuk memecah cecar air ini karena akan meninggalkan bekas luka. Bagi penderita disarankan untuk mengkarantinakan diri karena penyakit ini sensitif untuk menular dan bisa menular lewat dengan cairan yang dipecahkan. Selanjutnya yang kedua, herpes. Herpes adalah penyakit yang berasal dari virus herpes simplex. Herpes ini dapat menyerang kulit, mulut, dan alat kelamin. Penyakit ini dapat ditandai dengan munculnya ruam kemerahan dengan sekelompok gelombang-gelombang yang berisi dengan cairan. Herpes ini dapat menyebar melalui yang pertama, bersin, kedua, batuk, ketiga, kontak langsung, dan keempat, pakaian yang sudah terkena dari cairan herpes.
Polio adalah penyakit yang berasal dari virus polivirus. Polio ini dapat menyebabkan kelumpuhan dari bagian tubuh, terutama pada kaki. Virus ini masuk melalui mulut, kemudian menginfeksi ke saluran usus, masuk melalui aliran darah, kemudian menyerang sistem saraf pusat, sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan secara permanen dalam hitungan jam. Balita yang berusia 3-5 tahun resiko terkena penyakit polio karena sistem imunitas balita dengan orang dewasa sangat berbeda. Selanjutnya, virus influenza. Virus ini berasal dari virus influenza. Penyakit ini penularannya sangat mudah, yakni hanya dengan melalui udara saja. Virus ini menyerang sistem pernafasan sehingga si penderita mengalami kesulitan bernafas. Adapun gejala dari virus ini seperti demam, pilek, sakit kepala, hidung tersumbat, batuk berdahak, batuk kering, serta badan pegal-pegal. Selanjutnya itu Ebola. Ebola adalah penyakit yang berasal dari virus Ebola. Penyakit ini sangat mengerikan karena tubuh penderita mengalami pendarahan. Adapun gejala yang timbul dari penyakit ini seperti demam, muntah, diare, dan badan terasa sakit. Penyakit ini sangat mematikan dengan kesempatan hidup 0%. Penderita Ebola tidak dapat diselamatkan dan akan meninggal dalam jangka waktu 6-20 hari. Penularan Ebola sangat mudah, yaitu dengan kontak langsung antara kulit dengan kulit. Selanjutnya itu hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang berasal dari virus hepatitis A, B, non-A, dan non-B. Penyakit ini dikenal dengan penyakit kuning atau lever karena virus ini menyerang hati. Adapun penyebab dari penyakit hepatitis adalah yang pertama, adanya gangguan metabolisme tubuh, terinfeksi virus, mengkonsumsi alkohol, komplikasi penyakit lain, dan keseringan mengkonsumsi obat-obatan. Selanjutnya itu rubiola. Rubiola, biasa disebut dengan campak 10 hari atau campak merah, adalah suatu infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh virus Paramyxovirus. Penyakit ini sering dijumpai bagi anak yang ditularkan dari orang dewasa melalui percikan air liur yang dihirup. Masa inkubasi penyakit ini adalah 6-12 hari sebelum gejala muncul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Ptoviana Emilia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi tentang infeksi disebabkan oleh jamur. Yang pertama, panu. Panu dapat merusak gangguan jaringan sel kulit luar. Terus infeksi ini dapat diserang pada anak-anak ataupun remaja. Gejala atau tanda-tanda infeksi jamur ini munculnya bintik-bintik putih di kulit. Terus yang kedua ada kurap. Kurap ini memiliki nama ilmiah yang sering disebut dengan Tinea carpitus. Terus pada umumnya infeksi ini dapat tertular dari sentuhan kontak langsung maupun tidak langsung. Gejala atau tanda-tanda infeksi kurap ini berbentuk lingkaran yang berwarna merah seperti cincin. Terus yang ketiga, Tinea carpitus. Tinea carpitus itu penyakit jamur yang dapat diserang pada bagian kulit kepala saja dan sering sekali diserang juga pada hewan, dan bukan cuma hewan, manusia pun bisa. Dan yang terakhir yaitu meningitis jamur. Meningitis jamur itu mengancam jiwa seseorang. Pada umumnya yang dapat mempengaruhi banyak pasien HIV. Infeksi ini biasanya dapat